Halo, nama saya Alpen. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang jual beli. Dimulai dari pengertian dari jual beli itu sendiri, lalu kegiatan seperti apa jual beli itu, dan juga biasanya di mana nih lokasi kegiatan jual beli ini dilakukan. Nah, kita mulai dari pengertian jual beli itu. Nah, pengertian dari jual beli ini adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan pemaksaan. Jadi, antara dua pihak ini mereka masing-masing menurut kesepakatan bersama mereka dan bukan suatu pemaksaan di antara mereka. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli itu adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang ataupun menyediakan jasa kepada pembeli sebagai pihak yang membayar harga dari barang ataupun jasa yang telah dijual. Jadi singkatnya ini adalah konsep menjual dan juga membeli. Tempat kegiatan jual beli itu biasanya disebut sebagai pasar. Tapi sekarang pasar itu bukan satu-satunya tempat di mana kegiatan jual beli ini dilakukan. Bisa juga di tempat lainnya. Dalam jual beli ini biasanya ada kegiatan tawar-menawar. Nah, tawar-menawar ini dilakukan oleh pembeli kepada penjual untuk menentukan harga yang cocok atau harga yang pas berdasarkan kesepakatan di antara dua pihak, antara pembeli dan juga penjual. Nah, alat yang digunakan pada saat kegiatan jual beli itu disebut sebagai uang. Uang ini adalah salah satu alat pembayaran yang digunakan oleh pembeli kepada penjual. Nah, selanjutnya kita akan membahas tempat berlangsungnya kegiatan jual beli itu berlangsung. Kita akan berfokus pada dua tempat, yaitu kegiatan jual beli yang ada di sekolah dan juga kegiatan jual beli yang ada di lingkungan rumah. Nah, lokasi yang pertama itu adalah warung sekolah. Nah, warung sekolah ini adalah salah satu warung yang dimiliki oleh penduduk sekitar yang memang secara kebetulan itu dekat dengan sekolah, tapi tidak termasuk bagian dari sekolah itu sendiri. Jadi warung sekolah ini berbeda dengan kantin dan juga tempat-tempat yang lainnya yang ada di sekolah. Nah, tempat yang kedua ini adalah kantin sekolah. Jadi kantin sekolah ini adalah suatu tempat yang dimana di dalamnya ini ada berbagai jenis warung ataupun tempat makan atau minuman yang disusun sedemikian rupa menjadi tempat makan yang rapih. Jadi guru, siswa, ataupun petugas yang ada di sekolah itu bisa makan ataupun membeli sesuatu yang ada di kantin sekolah ini. Nah, yang ketiga ini adalah penjual keliling. Nah, penjual keliling ini bukan salah satu dari bagian dari sekolah. Nah, penjual keliling ini biasanya datang ke tempat-tempat yang ramai akan pembelinya, seperti sekolah. Penjual keliling ini menyediakan berbagai macam makanan dan juga minuman ringan dengan harga yang terbilang murah, dan juga biasanya pembeli ataupun konsumennya adalah anak-anak sekolah. Tempat yang keempat ini adalah koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah ini adalah salah satu tempat latihan kegiatan ekonomi yang ada di sekolah dan juga merupakan tempat yang dikelola langsung ataupun di bawah pengawasan sekolah. Biasanya koperasi sekolah ini menjual peralatan-peralatan sekolah seperti alat tulis dan juga buku. Harga di koperasi sekolah juga bisa dibilang murah karena mereka menyesuaikan dengan kemampuan siswanya. Yang pertama ini ada toko kelontong. Nah, toko ini merupakan tempat menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari ataupun sembako. Barang-barang tersebut biasanya beras, gula, garam, minyak tanah, minyak goreng, maupun sabun dan lain sebagainya. Yang kedua adalah warung makan. Nah, warung makan ini adalah tempat menjual makanan dan juga minuman yang bisa dibilang harganya itu murah. Pembelinya pun bermacam-macam, ada yang orang tua sampai anak-anak. Makanan atau minuman yang dibeli bisa dibawa pulang ataupun dimakan di tempat. Tempat yang ketiga ini ada seperti toko sepeda maupun toko elektronik. Toko sepeda ini bisa menjual sepeda-sepeda yang mulai dari anak-anak maupun dewasa, dan toko elektronik itu menjual beberapa barang-barang elektronik seperti TV maupun radio. Tempat yang keempat ada apotik. Nah, apotik ini adalah tempat kegiatan jual beli berbagai jenis macam obat-obatan. Apotik ini juga melayani resep dokter, dan juga apotik ini ada di desa maupun kota. Selanjutnya ada pasar swalayan. Nah, pasar swalayan ini juga merupakan tempat kegiatan jual beli yang perwujudannya itu lebih besar daripada warung. Di tempat ini kita bisa membeli barang maupun makanan atau bahan makanan dalam kebutuhan sehari-hari. Konsep dari pasar swalayan ini adalah kita bisa mengambil barang-barang ataupun makanan kita sendiri, dan kemudian kita mengantarkan barang-barang tersebut ke kasir dan membayarnya. Lalu ada pasar tradisional. Pasar tradisional ini pembeli bisa menawarkan harga kepada penjualnya. Tidak seperti di supermarket yang harganya itu sudah pas atau memang harganya itu sudah tercantum pada kemasan barangnya. Biasanya pasar tradisional ini ada di desa maupun juga di kota. Lalu yang terakhir ada pasar hewan, di mana pasar hewan ini adalah tempat kegiatan jual beli hewan peliharaan maupun hewan ternak. Mulai dari ayam, burung, kucing, terus kerbau, sapi, kelinci, dan lain sebagainya.
Oke, segitu saja video pembelajaran kita pada kali ini yang membahas tentang kegiatan jual beli. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.